di mana nih, Ri? Kita lagi di Bangka Botanical Garden atau BBG. Kita mau ngapain nih? Kita mau lihat proses pemerahan susu dari mulai pembersihan lokasinya sampai dengan proses pengolahannya. Wah, kayaknya bakalan seru banget nih ya kegiatan kita hari ini. Jadi langsung aja nggak sih kita ikutin kegiatan kita hari ini? Let's go! Bapak yang ada di video ini adalah Pak Replianto. Panggil saja Pak Repli. Pak Repli saat ini berumur 54 tahun. Pendidikan terakhir Pak Repli yaitu S1 Sarjana Peternakan. Dan Pak Repli di peternakan sapi perah ini yaitu sebagai manajer operasional peternakan yang ada di BBG ini, teman-teman. Bangka Botanical Garden atau BBG merupakan salah satu agrowisata di Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi contoh nyata reklamasi bekas pertambangan. Bangka Botanical Garden atau BBG ini juga memiliki ternak unggulan, yaitu sapi perah. Peternakan sapi perah yang ada di BBG ini masih menjadi satu-satunya yang memproduksi susu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini Pak Repli sedang memperlihatkan kepada kita sebuah alat mesin yang akan digunakan untuk pemerahan susu sapi di BBG ini, teman-teman. Namun, yang lebih sering digunakan untuk pemerahan susu sapi di BBG ini yaitu dengan cara manual dengan menggunakan tangan. Pegawai lebih sering menggunakan tenaga manual karena sapi laktasi yang siap dipanen susunya hanya berjumlah 7 ekor. Maka pemerahan dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Sebelum tahap persiapan pemerahan susu sapi, biasanya petugas pemerahan ini selalu melakukan sanitasi atau pembersihan pada lokasi kandang. Petugas pemerahan di peternakan BBG ini umumnya melakukan proses sanitasi lokasi pemerahan sebanyak 2 kali sehari, yakni pukul setengah 6 pagi dan pukul setengah 3 sore, atau setengah jam sebelum jadwal pemerahan akan dilaksanakan. Sanitasi lokasi hanya dilakukan dengan air bersih saja, tanpa menggunakan disinfektan ataupun sabun. Selain itu, petugas juga akan menggunakan sikat manual untuk memastikan tidak ada kotoran dan sisa pangan ternak yang berceceran. Hal ini bertujuan supaya tidak adanya lalat ataupun serangga lainnya datang saat proses pemerahan nantinya. Namun, dalam proses sanitasi ini bukan hanya pembersihan pada kandangnya saja, teman-teman. Tentunya, petugas juga akan melakukan sanitasi atau pembersihan pada wadah berupa ember plastik menggunakan air bersih dan disinfektan. Namun, penggunaan disinfektan atau sabun ini hanya dilakukan 1 pekan sekali. Hal ini dikarenakan jumlah sapi laktasi yang hanya 7 ekor. Sehingga petugas merasa bahwa sanitasi peralatan dengan air bersih saja sudah cukup. Sebelum melakukan kegiatan pemerahan, petugas pemerah akan mencuci tangannya dengan air bersih. Dan petugas pemerah juga harus selalu memastikan untuk memotong kukunya jika sudah sedikit panjang. Hal ini dikarenakan ambing sapi yang sangat sensitif terhadap kuku yang sedikit panjang. Dan untuk menghindari adanya luka pada ambing susu dikarenakan terkena goresan kuku.
Selain itu, sebelum pemerahan berlangsung, ambing akan dilap dengan kain yang dicelupkan ke dalam air hangat dengan suhu kisaran 48 sampai 57 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk merangsang keluarnya susu dari kelenjar-kelenjar susu dengan optimal. Selain itu, perlakuan ini juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan air susu terkontaminasi oleh bakteri. Oke, ya di belakang saya lagi berlangsung proses pemerahan susu sapi. Seperti yang kalian lihat, sebelumnya tadi udah dilakukan sanitasi terhadap lokasinya, termasuk juga sanitasi terhadap ternak dan terkhususnya itu pada ambing. Silakan lihat. Nah, di video ini Pak Repli memberikan ilmu yang sangat penting nih teman-teman kepada kita semua. Kata Pak Repli, pemerahan dilakukan dengan memegang pangkal ambing dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian, kedua jari tersebut ditekan serta ditarik ke bawah bersamaan dengan keempat jari lainnya menekan sampai air susu mengalir keluar. Pada saat proses pertama memerah, petugas pemerah harus membuang 3-4 perahan awal pada setiap ambing, karena biasanya mengandung banyak bakteri. Saat kegiatan pemerahan berlangsung, posisi petugas pemerah harus berada di samping kaki sapi. Pada saat pemerahan sapi harus dalam keadaan tenang, dan situasi sekitar pun tidak boleh berisik, karena dikhawatirkan akan mengalihkan fokus sapi dan membuatnya stres. Selain itu, sebaiknya tidak melakukan pergantian tempat, pergantian orang yang memerah, serta perubahan waktu pemerah yang akan menyebabkan penurunan produksi susu. Setiap sapi akan diperah susunya sebanyak 2 kali sehari, tanpa adanya rotasi pemerahan. Interval pemerahan susu dilakukan 2 kali sehari, yakni di waktu pagi hari jam 6 waktu Indonesia Barat dan sore hari jam 3 waktu Indonesia Barat. Dalam kondisi normal, satu ekor sapi dapat menghasilkan 18-22 liter. Namun, mengingat cuaca yang sedang panas, maka saat ini satu ekor sapi hanya mampu menghasilkan 4-5 liter per hari. Hal ini dikarenakan saat musim panas atau kemarau tiba akan sangat berpengaruh pada penurunan produksi dan kualitas susu pada sapi perah. Adapun waktu yang diperlukan untuk melakukan pemerahan susu sampai habis pada satu ekor sapi paling lama adalah 15 menit. Namun, itu semua tergantung dari kondisi sapi masing-masing. Setelah proses pemerahan berlangsung, juga kembali dilakukan prosedur sanitasi, terutama pada bagian ambing, karena lubang ambing setelah pemerahan terbuka, sehingga bakteri mudah sekali masuk ke dalam ambing. Susu yang telah diperah akan segera dibawa ke dalam ruang pasteurisasi. Ruangan ini bersifat steril, karena saat itu dalam pengambilan video kami tidak dalam keadaan steril, maka hanya petugas berwenanglah yang dapat memasuki ruangan tersebut.